Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Pagi yang cerah, kami adakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebab firman berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara makan minum dicari tiba sama-sama dengan Allah, tapi Bapa di surga tahu. Kami serahkan kebutuhan kami kepada Tuhan. Engkau pasti mencukupi, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dimuliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan semua malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus yang di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Dan barang siapa yang telah menerima tandanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbagai orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan kembali didengungkan kepada kita. Apa yang didengungkan firman Allah pada pagi hari, itulah pada ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, telah tiba saat penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Firman Allah didengungkan. Takut akan Allah. Kita saudara yang hadir pada pagi ini, takut akan Allah. Orang yang takut Allah, dia tidak akan main-main dosa. Orang yang takut Allah, dia tidak akan main-main dosa. Tapi orang yang tidak takut Allah, dianggap dosa hal yang biasa. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Firman Allah berkata, muliakan dengan harta, lebih pada muliakan dengan tubuh. Tubuh ini baik Allah, harus dimuliakan. Bukan tubuh dilakukan untuk melakukan yang tidak baik atau yang Allah, tapi yang suci. Biarlah kita memuliakan tubuh kita untuk perkara-perkara yang suci, bukan perkara yang najis. Sehingga melalui tubuh kita ini Tuhan dimuliakan. Amin.
Terima kasih Bapa di surga. Yang Kau mengingatkan kami supaya kami takut kepada Tuhan dan lebih memuliakan Tuhan di waktu tubuh kami. Bukan tubuh yang cemar, tapi tubuh yang suci. Setelah kembalikan besok pagi, kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan juga mereka takut dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan selamat. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.